Ayatnya amin ya rabbal alamin ya. Di sekaligus pengajaran malam hari ini jadi karena judulnya akikah, jadi kita berbicara masalah anak nih Pak. Ya, masalah anak. Saya yakin yang hadir maupun yang tidak hadir ini sangat-sangat berharap sekali berkaitan anak ini. Kita pengen anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Iya, ya, jangankan kita Pak, anak penjahat aja pengen anaknya baik. Ya, sejahat-jahatnya orang nggak mau anaknya jahat. Makanya dalam Quran itu Allah mengajarkan banyak sekali doa. Doa yang masyhur yang kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ternyata doa ini hadirin baik yang panjang, yang pendek, baik bahasa Arab maupun bahasa biasa atau bahasa kita, ini bagian daripada konsep pendidikan anak yang soleh dan soleh. Jadi siapa orang yang menginginkan anak soleh-solehah, baca ini doa. Tapi jangan sampai ada kasus ya, ada laki-laki datang ke kiai, Pak Kiai doakan supaya anak saya jadi anak soleh. Oh, dikasih doa ini amalan, dibaca, datang lagi Pak Kiai, doakan lagi. Lama-lama ya kesel juga. Emang kamu sudah nikah belum? Belum Pak Kiai. Minta anak soleh tapi nikahnya belum. Jadi bapak-bapak yang sudah menikah pengen anak soleh, ini doanya. Hadirin bapak yang hormati Allah, selain kita memperbanyak doa, ya banyak doa, banyak amalan. Penting juga kita pahami tentang tarbiyatul aulad. Ini yang saya sampaikan materi malam ini ya. Kalau perlu dicatat, ingat-ingat ya. Ini oleh-oleh buat di rumah. Jadi kalau bapak ibu serius pengen punya anak soleh-solehah, ternyata ada konsepnya disebut dengan tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad ini bukan metode ya, konsep pendidikan anak. Tarbiyahnya pendidikan anak. Ya, apa saja pendidikan anak ini? Yang pertama adalah tarbiyatun nikah. Tarbiyatun nikah mananya apa? Ternyata hadirin, bagaimana kita punya anak yang terbaik, anak soleh-solehah, itu sangat-sangat mempengaruhi ketika prosesi pernikahan. Oh, kata yang bapak-bapak ini udah kelewat Pak Ustaz. Tapi jangan mikir ngulangi lagi ya. Mesti ulangi lagi nih kan. Satu lagi. Ini bukan kode PRT bukan. Kali aja masih ada jomblower gitu. Nanti bisa terapin. Jadi tarbiyatun nikah sangat berpengaruh Pak. Ya, bagaimana pernikahan kita ini sesuai dengan syariat. Walaupun zaman sekarang jarang betul Pak saya dapati pernikahan syariat. Baru tadi pagi saya ngasih tausiah pernikahan. Ya, syar'i betul. Oh, saya tanya, ya pantas aja besannya ini ahli agama semua. Ya, suaminya yang pengantin, ustadz hafiz Quran, anak pun ustadzah, ya cocok lah ya. Jadi pernikahan syar'i Pak. Pernikahan syar'i itu bagaimana? Ketika terjadi walimah, resepsi, jadi kalau tamu datang itu dipisah, tamu laki-laki sebelah sana, perempuan sebelah sini, jadi nggak nyampur. Itu pernikahan syar'i. Di sini belum ada ya Ibnu ya? Belum. Boleh nanti dicoba. Ya, tapi jangan sama bapak. Yang lain yang belum bagi-bagi ya tuh ya. Jangan maruk ini Bang. Yang belum boleh coba tuh. Itu pernikahan syar'i sangat berpengaruh. Yang kemudian apa? Pernikahan yang syar'i tidak ada unsur kemungkaran dan kemaksiatan. Ini aneh kadang-kadang Pak, ya Allah Rabbi, mungkin sudah jadi adat di masyarakat ya. Kalau nggak ada, mohon maaf nih, nggak ada unsur kayak gituan, musik-musik kayaknya nggak afdol deh, betul nggak? Nah, padahal nih Pak, kalau dia sungguh-sungguh pengen anak soleh-solehah, berkah anaknya, itu hindari hal yang berbau maksiat. Kita diundang dalam walimah. Untuk datang ke walimah, hukumnya wajib datang apa tidak? Wajib. Ternyata boleh tidak datang Pak, kalau di situ ada unsur kemaksiatan. Jadi ada pengecualian. Kalau di situ jelas-jelas ada kemaksiatan, gugur kewajibannya. Boleh datang, boleh enggak. Jadi kalau pertimbangan syar'inya lebih banyak madarat, lebih baik tidak datang. Khawatir begini Pak, Nabi Muhammad berpesan, ketika kamu melihat ada kemungkaran, jauhi itu tempat, khawatir azab turun. Ya. Jadi kalau bapak
lagi lewat gitu, ada dangdutan, ada apalah, segera lewat secepatnya, khawatir turun asap kita kecipratan juga di situ. Nauzubillahimin dzalik. Jadi bagaimana akan turun keberkahan rahmat daripada Allah? Ya, sementara di situ ada kemaksiatan, tidak akan bercampur antara hak dan batil. Tarbiyatun nikah. Kemudian yang kedua, ya, setelah tarbiyatun nikah itu proses selanjutnya adalah tarbiyatul jima. Nah, bicara jima nih. Mohon maaf yang bujangan. Ya, ini yang nikah saja dah khusus ya. Tarbiyatul jima itu apa? Ternyata Islam pun mengajarkan bagaimana hubungan yang baik antara suami istri. Jadi perintah Allah ketika seorang suami untuk berbuat baik kepada istri ini sangat umum sifatnya. Dalam Quran surat An-Nisa Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita atau istrimu bil ma'ruf dengan cara yang terbaik. Cara yang bagaimana? Cara yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini memang masalah tabu ya Pak ya, tapi harus saya sampaikan. Ya. Dalam hubungan badan suami istri, kalau kita pengen Pak produk terbaik, pakai cara SOP yang terbaik. SOP siapa? SOP Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Nggak apa-apa saya bocorin ya. Mungkin Bapak ada yang mau nambah lagi program, nggak apa-apa nih, boleh dicoba ntar malu. Ya, ada yang program nggak? Ada. Begini. Proyek terus loh. Ya. Apa diantaranya? Diantaranya Pak, diantaranya. Jadi kalau seorang suami ingin menggauli istri, jangan pakai jurus banteng. Kalau jurus banteng, main seruduk-seruduk aja. Ya, suami pengen langsung tendang pintu, main seruduk-seruduk baik, itu namanya jurus banteng. Nabi ngajarin cooling down, tenang dulu. Ya, tenang. Gimana caranya? Minimal Pak, minimal ya, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat apa Pak Ustaz? Sholat hajat 2 rakaat aja, nggak usah 1000 rakaat tidur. Ya, kelamaan. 2 rakaat aja sholat hajat. Kebelet. Ya, kebelet. Ya, ke toilet aja Pak, kebelet. Minimal 2 rakaat Pak, sholat hajat. Minta sama Allah, hajatkan, mudah-mudahan ini barokah. Ya. Kemudian juga nanti sebelum bergaul pun jangan lupa baca doa. Aduh Ustadz katanya doanya nggak apa, minimal baca bismillah. Baca bismillah. Sebab apa? Kalau kita baca bismillah, maka segala sesuatu yang kita nikmati dan kita lakukan, insya Allah setan nggak akan berani ambil bagian, ikut join nggak. Ya, jadi kalau kita makan minum baca bismillah, maka setan nggak berani ikut-ikutan makan minum dengan asbab baca bismillah. Maka kalau ada orang Islam yang makan minum tanpa bismillah, itu nyenengin setan. Termasuk dalam hal pergaulan suami istri pun sama. Kalau ada suami menggauli istrinya dan dia tidak baca bismillah, nggak baca doa, yang senang setan. Lumayan nih gue bisa join. Nauzubillah amin. Makanya kelakuan anaknya kelihatan Pak. Ya. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan. Ya, ama ibadah kayaknya berat banget. Betul nggak? Betul. Ama ngaji berat, ama orang soleh nggak demen, itu tanda-tanda orang yang punya sifat syaitoniyah. Baik, kita lanjut. Setelah tarbiyatul jima, bagaimana jima dengan cara yang betul? Nah, seandainya gitu ya, seandainya hasil gaul atau hubungan badan suami istri ini jadi, singkat cerita nih, hamil, betul kan? Maka masuk proses yang ketiga, namanya tarbiyatul janin. Kasih tahu istrinya Pak, yang sekarang lagi hamil. Ada di sini aslinya hamil? Ada. Nah. Andre. Ada. Andre. Oh iya Pak Andre. Pak Andre ya. Yang lagi hamil itu masuk yang ketiga. Ya, yaitu tarbiyatul janin. Tarbiyatul janin artinya apa? Mentarbiah janin yang ada dalam perut. Apa diantaranya tarbiyatul janin? Ini khusus kepada ibu sebetulnya, walaupun diamalkan boleh juga bapaknya. Ya. Selama tarbiyatul janin, betul-betul bapak dan ibu
Ya, selain memaksimalkan amalan-amalan, juga sebisa mungkin menghindari hal yang tidak baik. Dianjurkan ibunya jaga salat 5 waktu. Dianjurkan ibunya kalau bisa banyak-banyak baca Quran. Dianjurkan ibunya banyak-banyak zikir. Dianjurkan ibunya ataupun bapaknya banyak-banyak sedekah. Itu bagian daripada tarbiyatul janin. Jadi walaupun janin ini belum kelihatan, belum lahir di dunia, tapi sebetulnya dia sedang merekam apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka kalau orang tuanya demen ngaji, insya Allah anak juga demen ngaji nanti. Kalau bapak ibunya demen sholat, anaknya nanti demen sholat. Jadi itu namanya tarbiyatul. Jadi intinya ginilah, selama kehamilan maksimalkan amalan, Pak. Ya, maksimalkan baca Qur'annya. Kalau perlu ibunya jaga wudhu, suaminya juga sama, ya, maksimalkan ibadahnya, sholat tahajudnya, sholat hajatnya maksimalkan. Kenapa? Selama kehamilan ini adalah masa-masa di mana si anak sebetulnya sedang nonton bapak ibunya. Ya, iya, anak ini masih dalam kandungan, Pak, masih dalam rahim, tapi anak itu sudah apa tadi? Nonton sebetulnya kelakuan bapak ibunya walaupun tidak melihat. Nah, kalau anak ini sudah berusia 4 bulan ke atas, ini harus hati-hati nih. Itu fungsi telinganya sudah ada tuh. Si anak sudah berfungsi telinganya, maka perbanyak baca Quran, perdengarkan kepada anak. Ini kalau amalan ijazah yang dikasih kiai saya waktu di Banten, ya, ini beliau kasih ketika saya mondok. Waktu ngaji, beliau kasih amalan, pas banget gitu, pas banget ibu saya lagi hamil gitu. Ya, adik saya yang ke-7 berarti. Kalau saya anak 8, Pak. Ya, yang ke-7 ingat banget. Apa amalannya? Amalannya banyak-banyak baca sholawat. Tuh, khususnya buat ibu. Jadi ketika hamil, Pak Andri ya. Jadi istri Pak Andri ini banyak-banyak sholawat. Perdengarkan. Terserah mau pakai lagu, ya, mau biasa saja baca sholawat aja sambil dielus-elus itu bocah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terus aja dilus-lus, mau dilaguin boleh. Allahumma salli sholatan boleh, apapun sholawat dibaca sebanyak-banyaknya. Apa barokah daripada sholawat? Insya Allah kata kiai yang sedengar, insya Allah anaknya cerdas dalam urusan agama. Amin ya Bapak. Saya sampaikan ini ilmu ke bapak saya, Pak, ya cenah aya amalan ti Pak Kiai. Ya, hari saya kan belum ngamalin, masih jadi santri. Nyampein ke bapak, diamalin sama bapak sama ibu, alhamdulillah lahirlah tuh adik saya namanya Adam. Ya, sekarang sudah hafal 30 juz, kuliah di Pelita Bangsa, dapat beasiswa, sekarang ditawarin S2. Alhamdulillah. Karena otaknya encer, Pak. Ini barokahnya sholawat. Jadi ilmu tuh cepat masuknya, karena otaknya ini barokahnya sholawat. Itu lahir bocahnya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, itu namanya tarbiyah apa? Tarbiyatul janin. Kemudian setelah matang kehamilannya, lahirlah si bocah, betul nggak? Lahirlah itu bayi. Nah, masuk yang keempat, tarbiyatul wiladah, pendidikan ketika kelahiran. Ya, apa yang dilakukan? Dilakukan yang mesti dilakukan oleh keluarganya. Ketika anak lahir disunahkan, ya, kalau bisa Pak, Bapak-bapak, ini supaya tarbiyatul wiladahnya sesuai dengan ajaran sunnah Nabi. Kalau bisa usahakan nanti ketika proses persalinan cari tempat di mana di situ orang Islam. Ya, kalau bisa jangan rumah sakit Kristen itu, jangan Pak. Takut dipegang sama orang kafir. Bagusnya rumah sakit atau klinik atau rumah bersalin orang Islam. Jadi ketika lahir langsung diadanin sebelah kanan, langsung iqamah sebelah kiri. Sebab kalau di rumah sakit kadang-kadang ketika lahir anak nggak boleh diapa-apain, betul nggak? Betul nggak? Ya. Kadang disimpan dulu lama begitu. Kita nggak tahu selama masa itu diapain anak kita. Nauzubillah, kita nggak tahu. Tapi kalau rumah sakitnya Muslim, dokternya Muslim, bidannya Muslim, insya Allah langsung serahin ke bapaknya. Mana bapaknya Pak? Silakan adanin, karena rumah sakitnya Islam. Ini bagian daripada tarbiyatul wiladah. Artinya Pak, ketika anak lahir pastikan yang dia dengar sebelah kanan sebelah kiri adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Gitu Pak. Ya. Jadi jangan sampai anak ini lahir, wah seneng banget langsung sering lagu dangdut contoh.
Ya, udah dangdutnya mabok maning. Nah, cinta satu malam kan repot. Jadi ketika tarbiyatul wiladah pastikan dipegang ya atau dihandle sama orang yang ngerti agama. Cari suster atau cari bidan yang ngerti agama. Kalau dokter yang ngerti agama. Ini kan apa? Karena berpengaruh siapa yang pegang pertama kali, suara apa yang didengar, itu akan membentuk karakter anak yang ke masa yang akan datang. Ya, jadi tarbiyah apa? Tarbiyatul wiladah. Nah, ketika sudah lahir, ada tambah lagi yang disebut dengan tarbiyatul akli. Apa Bang? Tarbiyatul akli. Apa itu? Ketika anak ini mulai tambah besar, sudah mulai bisa diajak komunikasi, walaupun komunikasi pandangan, mulai telinganya mendengar kalau dipanggil, mulai ngomong dikit-dikit. Ayo masuk fase tarbiyatul akli. Apa tarbiyatul akli? Akal si anak mesti kita suplai informasi-informasi berkaitan ma'rifatullah, berkaitan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun anak belum bisa komunikasi secara lisan, belum bisa interaksi, tapi anak sudah melihat, anak sudah mendengar, manfaatin untuk bicara ma'rifatullah, bicara kebesaran Allah. Ya, walaupun anak belum ngomong, biarin aja ngomong. Contohnya sederhana kayak gini. Nah, subhanallah, Allah yang lahirkan kamu, Allah yang menciptakan kamu, nak. Ya. Ayah ini hanya manusia biasa, ciptaan Allah juga. Mamah ini manusia biasa, diciptakan Allah juga. Kamu minum susu ciptaan Allah. Ayah bisa kerja pun ini rezeki daripada Allah. Jadi bicara ma'rifatullah. Pokoknya anak ngedengerin aja. Itu namanya ma'rifatullah. Jadi ketika ibarat rekaman, ya, ibarat rekaman itu anak lagi ngerekam dia. Gitu muter, lagi ngerekam. Ya Bapak coba kalau ngerekam pakai HP, itu waktunya berputar nggak? Nambah 1, 2, 3 terus. Itu lagi merekam itu. Ya sudah proses perekaman. Nah kalau anak ketika rekaman pertama yang didengar kebesaran Allah, yang didengar adalah bacaan Quran, yang disampaikan adalah hadis-hadis Nabi SAW, maka nanti akan tercatat di otaknya, terekam di otaknya. Siapa yang dicatat, siapa yang terekam, selain daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Ya Masya Allah, ini jadi penting. Tarbiyatul akli intinya begini Bang, akal si anak kita suplai dengan hal-hal positif, dan yang paling pondasi adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana ketika Allah memberikan tarbiyah atau pendidikan kepada Luqmanul Hakim, ketika Luqmanul Hakim ini mengajarkan kepada putranya tentang apa? Yang pertama, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Jadi berkaitan urusan akidah nomor pertama, ya. Jangan sampai anak kita ini, mohon maaf, dia lebih mengenal orang tuanya, dia lebih mengenal tantenya, lebih mengenal omnya, lebih mengenal kakek neneknya, Allahnya belum kenal. Ini bahaya. Nantinya si anak ketergantungan sama siapa? Sama makhluk, betul nggak? Iya, dikit-dikit mah, dikit-dikit pa, dikit-dikit nek, dikit-dikit kakek, dikit-dikit om, tante. Kenapa? Allahnya kemana? Karena bapak ibunya nggak pernah kenalin dari kecil. Tapi kalau kita kenalkan, nah, ya, contoh nih kalau anak mau disuapin, mau makan, bapak, ibu-ibu, ketika anak kita mau makan atau minum mau disuapin, sebelum anak ini dikasih makan, ceramah dikit aja. Bilang begini, nah, kamu mau makan, ini mama udah siapin bubur. Ini bubur terbuat daripada nasi, nasi daripada beras, beras daripada padi, padi diciptakan oleh Allah. Terus aja gitu. Mau ngasih minum pun sama. Nah, ini air putih Allah ciptakan turun daripada hujan, hujan daripada langit, langit ciptaan Allah. Begitu Pak. Itu bicara tentang kebesaran Allah. Memang kelihatannya ke orang gila. Ini bapak cina ngomong, naon sorangan bae jeung budak. Ngerti itu, biarin aja. Ngomong aja terus. Ya betul apa tidak? Yang penting kerekam itu pertama kali adalah kebesaran Allah. Makanya sekarang ini kita lihat Pak, mentalitas anak kenapa rapuh, kenapa manja, yang dia kenal bapak ibunya. Sementara bapak ibunya, mohon maaf, sehebat-hebat manusia tetap dia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Tapi kalau kita kenalkan anak ini kepada Allah duluan,
Allah yang kita kenalin, Allah yang maha kuasa, Allah yang berkehendak, pasti dan pasti Allah tidak akan bisa, Allah tidak akan mungkin untuk melakukan hal yang terburuk buat anaknya. Ya, itu tarbiyatul apa tadi? Tarbiyatul akli. Selanjutnya yaitu tarbiyatul jismi. Apa tarbiyatul jismi? Mengajarkan anak tentang adab-adab, mulai diajarkan. Ya, mulai gede anak mulai diajarkan adab-adab, sopan santun. Ya, adab-adab sunnah diajarkan. Anak mau makan, ajarin nak, jangan lupa ya sebelum makan minum baca bismillah. Usahakan jangan pakai tangan kiri, selalu pakai tangan kanan. Contohnya, anak mau ke toilet, jangan lupa nak masuk toilet kaki kiri, keluar masuk baca doa, keluar juga baca doa. Ini namanya tarbiyatul jismi atau tarbiyatul jismi, adab tentang adab. Jadi bapak-bapak, nah dari sini nih, bagaimana kita bisa mengajarkan adab kepada anak, sunnah-sunnah Nabi? Mohon maaf, nggak mungkin kalau bapak ibunya nggak ngaji, betul nggak? Nah, pentingnya pengajian itu kan dalam rangka apa? Supaya orang tua, bahasanya tuh ya, banyakin stok ilmu lah. Nah sekarang kita mau ngajarin apa sama anak? Ilmu agama apa? Bapak ibunya nggak ngerti apa-apa. Nah ini ya, jadi jangan sampai begitu ya. Jadi program yang dilaksanakan oleh masjid, entah itu pengajian di masjid, entah itu pengajian RT, sebetulnya ini sebagai upaya memfasilitasi kita orang tua supaya nambah ilmunya, wawasan keislamannya, berkaitan apa saja. Nanti kalau pulang ke rumah harapannya bapak-bapak jadi ustadz buat anaknya. Amin ya rabbal. Iya, bapak kalau di masjid mungkin bapak jadi jamaah biasa. Nah harapannya nggak apa-apa, nanti bapak pulang ke rumah jadi ustadz buat keluarganya. Jadi bapak bisa ngajarin istri, bisa ngajarin anak-anak. Dari mana bahannya? Dari pengajian. Nah sekarang bapak mau ngajar apa di rumah? Kalau bapaknya di rumah terus nggak pernah ngaji. Paham di sini pak? Nah terakhir sebelum saya tutup, yaitu tarbiyatuddin. Tarbiyah apa? Tarbiyatuddin. Ini apa? Anak sudah mulai tambah besar, ajarkan anak tentang hukum-hukum syariat. Mulai ajarin tuh sholat. Nah ini sholat tuh ada 5 kali dalam sehari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat, kenalin sama anak tuh walaupun dia belum sempurna, tapi udah mulai gede tuh, mulai denger. Ya, tanamkan dalam hati dia bahwasanya kita punya kewajiban sholat 5 waktu. Tanamkan hukum-hukum syariat. Ya, sebelum sholat kenalkan wudhu, bagaimana wudhu yang sempurna, betul nggak? Nah, inilah rentetan tarbiyah-tarbiyah yang mesti kita sampaikan ke keluarga. Khusus buat kita nih pak, anak-anak yang sudah lahir, 3 tadi. Yang pertama tarbiyatul akli, ya, yang kedua tarbiyatul jismi, tarbiyatul adab, dan yang ketiga tarbiyatuddin, ajar ke anak tentang hukum syariat. Hari ini masya Allah bapak ibu banyak yang kesal, ya, anaknya matematikanya nggak bisa. Pulang ke rumah ditanya, nak berapa matematika kamu? 3 ya, gaplok, dimarahin. Dasar goblok banget sih bocah, gitu kan? Jadi marah banget, kesel banget, anaknya nggak dapat nilai matematikanya, ya. Marah banget, anak ini jelek bahasa Indonesianya, jelek fisikanya, masya Allah. Padahal itu perkara kecil, betul nggak? Yang mesti kita sedihkan adalah kalau kita punya anak nggak ngerti agama. Ini ada, bapak boleh dilihat itu ya di beberapa YouTube. Ada namanya social eksperimen, ya, social eksperimen. Ini anak-anak kuliah nih, kreatif juga. Jadi dia melakukan social eksperimen. Dia mendatangi ada sekumpulan anak-anak SMA, SMA. Kemudian diajak dialog gitu. Ada semacam tanya jawab. Pertanyaannya sederhana pak. Jadi ketika ditanya, kamu SMA mana? SMA ini katanya. Kelas berapa? Kelas 3. Ketika ditanya sama anak kuliah tadi, ditanya, kamu agamanya apa? Islam. Ditanya, rukun iman ada berapa? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Intinya salah semuanya, betul nggak? Parah lagi, rukun Islam tahu nggak? Nggak tahu. Nauzubillahimin. Ini generasi apa ini namanya? Ya, makanya jangan sampai anak kita seperti itu ya pak ya. Ya, betul nggak? Jangan sampai anak-anak kita nggak ngerti rukun Islam. Jangan sampai anak kita nggak hafal rukun iman. Jangan sampai anak kita nggak ngerti sholat duhur berapa rakaat. Anak kita nggak ngerti malaikat yang wajib diketahui. Jangan sampai. Siapa yang ngajarin? Orang
Ya, baik Bapak. Kira-kira itu ya. Malam ini kita sedikit ngasih pencerahan berkaitan tentang anak. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan insya Allah bisa diamalkan di rumah masing-masing. Amin ya robbal. Sekali lagi, alhamdulillah ini Tarus Binimat telah lahir ke dunia ya. Putri dari Bapak Teguh Fajar yang telah diberikan nama Yuna Nawaira Fajar. Sekali kita doakan mudah-mudahan nanti jadikan anak yang solehah ya, senantiasa memberikan manfaat, maslahat buat orang tua khususnya, bagi bangsa, masyarakat dan agama. Amin ya robbal alamin. Mari kita sama-sama doa. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim tabaraka ta'ala kulli sahabat Rasulillah asma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa fi ni'amika fi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warham kama rabbana shighara wa li azwajina wa dhurriyyatina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma rabbana taqabbal wa aslih sawama qura'na min surati yasin wa min suratil fatihah wa min suratil ikhlas wa min suratil falaq wa min suratil nas. Hadiyatan nazilatan barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa aswasi wa dhurriyyati wa alibatil kiram wa ila rujal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa 'afi wa'fhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'da wa ighfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, Allahumma ihdina siratan, Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badan wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallah al-alimul karim. Subhanallah rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya Allah mujibati rahmatik wa azzaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya ya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Falika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Da'wa bi subhanakallah wa tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhiru kalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.